Anda kembali di Kompas Petang. Sebenarnya sebelumnya di hari Minggu kemarin, masa di Denpasar, Bali menggelar aksi berjalan kaki menolak rapid test dan swab test dijadikan syarat sertifikasi protokol kesehatan pariwisata. Aksi long march dimulai dari lapangan timur menuju pintu masuk Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandi Renon, Denpasar. Penolakan ini karena massa menganggap rapid dan swab test tidak efektif. Aksi itu didukung oleh musisi jering dari SID. Aksi ini sempat menjadi perhatian warga Denpasar. Aksi berakhir damai setelah para pengunjuk rasa membubarkan diri. Kembali kita sudah bersama dengan Made Krishna Dinata, Sekjen Volunteer Bali yang juga kemarin sebagai koordinator aksi. Bli Made, sudah jelas ya suara saya terdengar ya? Jelas. Jadi apa yang ingin solusi dari rekan-rekan di Bali ketika tidak percaya, tidak yakin pada rapid dan juga swab test? Apa untuk bisa menyiasati menghindari penyebaran COVID di sana? Ya, justru kan solusi ini harusnya hadir dari pemerintah sendiri ya, karena kan sedari awal pemerintah yang menerbitkan surat edaran yang di dalamnya menyematkan rapid dan juga swab test sebagai syarat administrasi. Kenapa kok kita nggak istilahnya melihat seperti misalnya di Nusa Tenggara Timur, di mana pemerintahnya sendiri itu tidak memberlakukan syarat administrasi yang menggunakan rapid dan swab seperti itu. Baik. Jadi tuntutan aksi kita kemarin itu adalah kita menuntut agar rapid dan juga swab itu dihapuskan dari syarat administrasi. Bli, pemerintah kan sudah mengeluarkan syarat rapid dan juga swab test. Ini tentu untuk kebaikan masyarakat Bali juga. Tentu dikhawatirkan di tengah serbuan wisatawan kan ini bisa lebih aman, bisa menghindari penyebaran corona yang lebih masif di sana, Bli. Halo, Bli, gimana? Halo, ya. Halo, ya kan aturan ini kan sudah dikeluarkan pemerintah untuk kebaikan masyarakat Bali juga, Bli, untuk bisa menghindari penyebaran COVID di sana. Kalau umpamanya dikatakan rapid dan juga swab test itu layak sebagai syarat administrasi, lalu bagaimana dengan istilahnya penuturan atau testimoni-testimoni dari PDS Taslim misalnya yang mengatakan bahwa rapid test itu memang akuratnya rendah. Lalu bagaimana juga dengan ahli-ahli seperti ahli virologi juga epidemiologi yang mengatakan bahwa rapid ini memang nggak bisa untuk mendeteksi virus corona seperti itu. Baik, kita akan dengar penjelasan Dok Hermawan. Jadi bagaimana ini masyarakat banyak yang belum jelas artinya menerima informasi soal validasi rapid dan juga swab test ini. Bagaimana harus menjelaskan kepada publik? Ya, pertama yang ingin kami sampaikan bahwa rapid test itu berguna, PCR test itu juga berguna. Tetapi penggunaan dua-duanya ini memang kita harus lihat pada fungsi memang yang sesuai dengan prosedur klinis dan juga upaya pencegahan penularan COVID-nya. Rapid ini digunakan harusnya oleh para penyelidik epidemiologi untuk mengestimasi resiko dalam populasi terkait dengan COVID. Jadi memang tidak boleh rapid ini dilakukan oleh individu secara pribadi karena sebenarnya murah digunakan. Tidak juga oleh kelompok perusahaan misalnya kemudian ingin mengukur suhu tubuh para karyawannya dengan demikian seolah-olah terbebas atau malah tertular COVID bila reaktif atau non-reaktif. Ini sebenarnya tidak tepat perilaku ini. Yang tepat dilakukan oleh pemerintah dengan instrumen pemerintah untuk upaya mitigasi dan perencanaan kaitannya dengan epidemiologi. Nah ini EPID. Maka kalau ditanya apakah tepat dijadikan prasyarat untuk mobilitas, sebenarnya yang jauh lebih tepat adalah penggunaan masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Tidak perlu ada tes-tes sebelum itu? Ya tentu memang ini kan menjadikan tadi ya tergantung tujuan kita ya. Nah kalau kita ingin mengendalikan kasus virus maka caranya harus tepat juga. Nah maka penggunaan rapid sebenarnya pengalaman kita dalam pemantauan memang tidak efektif kalau untuk kaitannya dengan persyaratan mobilitas. Tetapi PCR sebenarnya sangat efektif. Nah, kalau untuk swab ini tingkat efektivitas atau sensitivitasnya berkisar antara 66 sampai 73%. Anggaplah kita bisa bahkan sampai 90%. Tetapi karena ada critical factor juga yang terkait dengan proses, kompetensi juga termasuk kualitas spesimen dan lain-lain, memang tidak bisa 100%. Jadi dalam tingkatan pendeteksian virus COVID itu pertama itu yang paling bagus itu ada namanya uji kultur. Nah, baru tes model PCR ini, baru nanti ada uji antigen dan uji antibody. Nah untuk rapid ini antibody dan dia false negatifnya cukup tinggi memang. Nah tetapi balik lagi kalau kita melihat pengalaman teman-teman
seperti Bli Made ini, sebenarnya yang disayangkan ini bukan isi substansi protesnya nih, tetapi perilaku di dalam unjuk rasanya yang justru di situlah. Jadi kalau kita bandingkan antara makna tuntutan dengan perilaku yang ada, malah perilaku ini tidak menggunakan masker dan juga tidak jaga jarak, itu yang jauh lebih disayangkan begitu. Anda dan juga kawan disayangkan nih menggelar aksi tanpa menjaga protokol kesehatan, tanpa menggunakan masker nih. Gimana pendapatnya? Tidak hanya soal konten demonya juga ternyata yang disoroti, Bli. Halo, Bli. Halo, Bli. Baik, kita akan coba memperbaiki audio kami dengan Made Krisna Dinata, Sekjen Frontier Bali. Halo, Bli. Kita akan coba perbaiki kembali. Jadi yang disayangkan bagaimana aksi itu dilakukan tanpa menjaga protokol kesehatan. Itu yang... Ya, sekarang kita ingin menghimbau, memang saatnya pemerintah melakukan evaluasi total ya terhadap kebijakan ini, karena dulu kan juga dikeluarkan oleh gugus tugas. Di masa gugus tugas memang masih berdiri sebagai gugus tugas, sekarang kan nomenklaturnya berbeda ya. Dok, tahan dulu dok. Tampaknya kita sudah kembali tersambung dengan Bli Made. Halo Bli. Halo Bli. Bli Made. Halo, Bli Made. Tampaknya masih belum juga mendengar suara kami dengan jelas. Halo Bli. Baik. Nah, tampaknya sambungan terputus lagi nih. Dok Hermawan, jadi kalau misalkan Anda melihat banyak masyarakat yang abai, banyak masyarakat yang bahkan tidak yakin soal rapid test ini. Apakah ini ada artinya ada krisis kepercayaan kepada penanganan COVID di Indonesia atau bagaimana? Ya, memang ini kan ada faktor perilaku, ada faktor kebijakan dan juga alat testing ya. Jadi dalam kaidah penanganan COVID itu ada yang disebut dengan testing, kemudian tracing, kemudian treatment. Nah, baru juga ada isolasi dan lain-lain. Tetapi proses pertama ini testing. Testing itu dilakukan harus sebanyak-banyaknya, tetapi testing secara golden methodnya itu adalah tes terhadap swab tenggorokan dengan metode RT-PCR. Nah, PCR ini tetap menjadi golden method dan memang walaupun ada sensitivitasnya yang agak kecil ya 66%, mungkin ada yang 70%, itu sangat tergantung dari kualitas ketika dilakukan pengambilan spesimen sampai hasil pemeriksaan. Dan ini memang tugas pemerintah untuk melakukan standarisasinya. Tetapi bahwa ini menjadi golden method sejauh ini di seluruh negara ini yang digunakan. Itu yang swab itu ya? Yang swab. Nah, kalau rapid ini sesuatu hal yang berbeda memang. Itu kan screening awal itu? Screening awal ya. Halo Bli, sudah tersambung kembali Bli ya? Halo Bli. Oh ya. Baik, Bli, yang disoroti tidak hanya soal konten demonya, tapi juga bagaimana aksinya. Banyak rekan-rekan yang tidak menjaga protokol kesehatan, Bli. Ya, gimana Bli, Anda melihatnya, Bli? Ya, kalau umpamanya pertanyaan tersebut, saya pikir saudara juga patut pertanyakan sama Gubernur Bali ya, sebab sebelumnya juga Gubernur Bali melakukan suatu aktivitas persembahyangan, saya pikir juga nggak jaga jarak. Berarti pun pakai masker juga makainya di dagu seperti itu. Justru aksi kami kemarin itu kita di lapangan juga membagikan hand sanitizer kepada kawan-kawan seperti itu. Jadi Anda melihat tidak ada ketegasan, tidak ada keseriusan dari pemerintah soal ini? Iya, tidak ada ketegasan dan tidak ada keseriusan. Yang Anda inginkan adalah bagaimana pemerintah ketika aturan A, maka sampai ke bawah pun harus A, seperti itu? Iya, keteladanan. harus tegas. Itu. Baik, harus tegas. Dok Hermawan, artinya belum ada ketegasan nih dari pemerintah di lapangan soal... Saya pikir sebelum ketegasan tapi keteladanan ya. Tadi saya menangkap dari Bli Made ini yang paling penting sekarang ini dalam situasi pandemi seperti ini, itu adalah keteladanan. Krisis keteladanan di suatu daerah, baik pada tingkat provinsi apalagi kabupaten kota, itu menyebabkan masyarakat juga menjadi salah satu tidak diperlakukan secara adil. Dan ingin kami sampaikan bahwa sekaranglah saatnya pemerintah mulai dari yang tertinggi di tingkat pusat sampai pada provinsi dan kabupaten kota memang harus teladan. Gubernurnya harus memberikan contoh keteladanan, bupati wali kotanya juga demikian. Jangan lupa tidak hanya kegamangan ini sebenarnya di Bali, tapi seluruh Indonesia memang ada. Tapi termasuk indikasi keteladanan ini yang... Dok Hermawan, tidak hanya pemerintah tapi juga influencer, kemudian juga rekan-rekan dari komunitas juga harus memberikan keteladanan. Itu juga yang kita sayangkan. Jadi Bli, bagaimana Bli ketika dituntut juga keteladanan, jaga jarak, protokol kesehatan. Ini kan artis-artis juga ya. Karena tentu apa yang Anda lakukan bisa berpengaruh juga pada yang lain, Bli. Iya, seperti yang saya katakan, yang tadi kan keteladanan. Jadi kan kalau umpamanya keteladanan harusnya Prof dan juga Bapak harusnya kritisi juga dong Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Dia harus teladan. Dia harus menunjukkan bagaimana
istilahnya kita menyikapi pandemi ini secara baik dan benar. Jangan hanya menyalahkan rakyat saja seperti itu. Tapi kalau sudah diberikan oleh pemerintah aturan ini untuk kebaikan, untuk menjaga kesehatan masyarakat, contohnya swab test misalkan, bagaimana Bli? Ya seperti saya katakan tadi, kalau umpamanya itu dimasukkan ke dalam administrasi, sebagai syarat administrasi saya pikir nggak efektif karena siapa yang menjamin orang itu bisa terpapar COVID seperti itu. Jadi memang keteladanan yang mesti ditingkatkan. Dan Prof. Hermawan saya sarankan juga harus kritisi Gubernur Koster. Apa yang bisa Anda kritisi soal pemerintah daerah tadi? Karena keteladanan ini dipertanyakan juga, Prof. Ya, memang ini yang paling sering kita khawatirkan ya, dikala memang ada pelonggaran aktivitas, kemudian juga tidak hanya menyangkut masyarakat, tapi juga perilaku pejabat dan pemerintah. Memang kita harus akui masih banyak pemerintah juga yang tidak menjadi teladan yang cukup baik, termasuk adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi justru oknum pemerintah atau pejabat malah yang tidak ini. Jadi kita pada poin ini bersepakat dengan Bli Made, tetapi juga kita ingin menghimbau juga Bli Made dan teman-teman, walaupun perjuangan ini adalah perjuangan yang menuntut semacam tanda kutip keteladanan dan keadilan, tapi juga kita inginkan Bli Made dan teman-teman artis, apalagi ini kan penggiat dan aktivis, juga memberikan kepada keteladanan pada masyarakat Bali. Nah, masyarakat Bali ini adalah tipikal masyarakat yang menjunjung adat, orang-orang yang teredukasi dengan baik dan cukup aman selama ini ya. Nah, tetapi dalam penanganan COVID kita juga inginkan Bali ini menjadi contoh agar provinsi yang cepat lepas dari COVID, sehingga butuh kerjasama semua unsur, termasuk masyarakat, artis. Memang lebih pokok lagi adalah keteladanan pemerintah. Dalam waktu beberapa hari ke depan tentu Bali akan diserbu wisatawan karena sudah mulai dibuka juga, ini yang menjadi perhatian agar masyarakat Bali juga tidak terkena imbas dampak penyebaran yang lebih masif untuk COVID. Terima kasih Bli Made telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan juga Dr. Hermawan terima kasih telah meluangkan waktu hadir di studio kami. Terima kasih hari ini.